اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد ودم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أشهد يا رب والعجب وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد صرفا يا رب زد صرفا يا رب زد صرفا يا وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذي الفخر عليه والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحي عبد الرحمن بن محمد السقاف وثمنا لك محمد الشافعي الهدامي وثمنا لك عبد الشكر الرملي وثمنا لك سيف النمسي وثمنا لك مسلم الرزقي وثمنا روحي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah malam ini kita dapat hadir dulu di majelis ilmu. Kita mempelajari kitab kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Al-Bantani. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga duduknya kita di tempat ini digolongkan ke dalam satu ibadah kepada Allah. Keluar kita daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kitab Nasaihul Ibad. Kita masih dalam bab yang terakhir daripada kitab ini, yaitu babul musyari. Masuk kita kepada maqalah yang ke-17. Maqalah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu ankum. Wal maqalatus sabi'atu asyarah, dan maqalah ke-17, qila dikatakan jama'a ba'dul muluki khamsata minal hukama, sebagian raja mengumpulkan 5 orang dari para ahli hikmah, dari para hukama. Fa'amarahum an yatakallama kullu wahidin minhum bihikmataini, maka para raja itu menyuruh setiap salah seorang daripada ahli hikmah itu berkata, yang masing-masing harus berkata dengan 2 hikmah. Fatakallama kullu wahidin minhum bihikmataini, maka berkatalah setiap satu di antara mereka itu dengan 2 hikmah. Jadi dikumpulkan 5 orang para ahli hikmah, para hukama. Setiap seorang disuruh berkata-kata yang mengandungi perkataan hikmah sebanyak 2 hikmah. Artinya jumlahnya adalah 10 hikmah. Setiap orang 2, maka yang ada 5 orang itu jumlahnya ada 10 hikmah. Faqala al-awwalu minhum, maka berkata yang pertama di antara mereka, khauful khaliqi jalla wa ala amnun ay salamatun minal makhawif. Yang pertama, dia berkata takut kepada Sang Pencipta, yakni Allah yang Maha Ta'ala, yang Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, adalah amnun, yakni keselamatan dari segala yang ditakuti, yaitu apa? Azab daripada Allah. Hikmah yang pertama, takut kepada Allah itu, takut kepada Pencipta itu adalah keamanan dari segala yang kita takuti,
yang paling kita takuti dalam hidup ini adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut kepada Allah itu adalah keamanan bagi kita? Karena ketika seseorang itu semakin takut kepada Allah, maka orang tersebut akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini ajaibnya takut kepada Allah. Kalau takut kepada makhluk, biasanya kita akan menghindarkan makhluk yang kita takuti itu. Tetapi kalau takut kepada Allah, bukan kita semakin menjauhi Allah. Semakin kita takut kepada Allah, kita akan semakin mendekatkan diri kepadanya. Ketika orang semakin dekat kepada Allah, maka tidak ada cara lain untuk mendekatkan dirinya kepada Allah melainkan dengan mentaati segala perintah, menjauhi segala larangan. Maka selamatlah dia daripada apa yang paling ditakutinya, yaitu apa? Azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu mempunyai rasa takut kepada Allah, dirinya pun akan aman dari segala yang ditakutkan. Selain azab Allah, apa yang biasanya dilakukan oleh makhluk? Banyak, ya. Manusia pun kita takuti juga kadang-kadang. Binatang buas kita takut, ya. Api kita takut. Segala-gala yang berbahaya, yang membahayakan kita, biasanya kita takut. Tapi ketika orang itu takut kepada Allah, maka dia akan aman dari segala yang menakutkan dirinya. Ini kata hukama. Dan memang betul, jemaah sekalian, kalau kita lihat sejarah para aulia, para sholihin, para sahabat Nabi, ketika mereka semakin takut kepada Allah, Allah buat makhluk yang lain takut kepada dia, bukan dia yang takut kepada makhluk. Mungkin kita pernah dengar, ya, ketika bahas tentang hadis arba'in, ya, Ustadz Afif, ya, yang mengajarkan, dia pasti cerita tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah orang yang mempunyai tingkat ketakutan kepada Allah sangat luar biasa, sehingga menyebabkan jin, setan, kalau ketemu dia, satu jalan dengan dia, dia pilih jalan yang lain. Saking takutnya dengan Umar. Orang kalau sudah semakin takut kepada Allah, Allah akan buat makhluk lain takut kepada dirinya. Dalam riwayat hidupnya, dalam manaqib Sayyidina Umar, pernah satu ketika di negeri Mesir, yang mana sungainya itu dikenal sebagai Sungai Nil. Satu ketika Sungai Nil itu tidak mengalir airnya. Menjadi kebiasaan orang-orang Mesir, apabila Sungai Nil itu kering, mereka akan berkorban. Mereka akan memberikan satu sesembahan, sesajen, tumbal, gitu. Tumbalnya apa? Tumbalnya berupa anak gadis yang belum kawin, yang paling cantik di antara mereka, itu yang ditumbalkan. Dicapakkan ke sungai, maka sungai itu akan mengalir lagi. Itu kebiasaan orang-orang Mesir sebelum Islam datang. Nah, ketika Islam sudah masuk ke Mesir, menguasai Mesir, gubernurnya adalah Sayyidina Amr bin Al-As. Ketika Amr bin As jadi gubernur di negeri Mesir, ketika itu Sungai Nil kering. Diceritakan kepada Amr bin As bahwa mereka akan melakukan persembahan tumbal karena Sungai Nil tidak mengalir airnya. Kemudian Amr bin As tidak menerima perbuatan itu. Karena apa? Ini tidak pernah ada dalam agama Islam. Kemudian dia lapor kepada Sayyidina Umar apa yang dihadapi olehnya di kota Mesir, di negeri Mesir. Kemudian Sayyidina Umar menuliskan surat. Diberikan kepada Amr bin As. Ketika sampai ke tangan Amr bin As, Umar hanya berkata, lemparkan surat ini ke dalam Sungai Nil. Itu perintahnya. Masalahnya apa? Air sungai tidak mengalir. Tapi solusinya
surat disuruh dilemparin. Di mana logiknya? Air nggak ngalir, surat yang dilemparin. Kalau kita ngelemparin surat nggak akan pernah mengalir itu air. Tapi ini yang nulis surat siapa? Sayyidina Umar. Maka Amr bin As penasaran. Kok yakin banget sungai nggak mengalir, disuruh lemparin surat. Lah emang kapan belajarnya sungai ini untuk belajar baca gitu ya? Dibaca, dibuka. Suratnya berbunyi begini. Min Abdillahi, dari hamba Allah, Umar Amiril Mukminin, daripada hamba Allah Umar Amirul Mukminin, ila Nil Misr, kepada Nil di negeri Mesir. Amma ba'du, gitu kayak surat beneran ini. Amma ba'du, fa in kunta tajri min kibalaka, seandainya engkau mengalir dengan kehendakmu sendiri, fala tajri, maka jangan kau mengalir. Fa in kana al-wahidul qahhar yajrika, seandainya yang mengalirkan engkau adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yang Maha Kuat, yang mengalirkan engkau, fanas'alullahal wahidal qahhar, maka aku minta kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, an yajriyaka, untuk mengalirkan engkau. Itu isi suratnya. Dilemparkan surat itu ke dalam sungai Nil. Sungai itu mengalir lagi. Karena apa? Karena yang nulis adalah Sayyiduna Umar, seseorang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Ketika orang mempunyai sifat takut kepada Allah, Allah akan membuat makhluk yang lain takut kepada dirinya. Sahabat Nabi yang lain yang bernama Safinah, bekas pembantunya Nabi, Maula Rasulullah, pembantunya Nabi. Satu ketika dia sedang naik perahu, kemudian perahunya dihantam gelombang, dihantam ombak besar, pecah. Maka mereka terombang-ambing, akhirnya mereka terdampar di satu pulau. Ketika mereka akan masuk ke pulau itu mencari pertolongan, maka mereka bertemu dengan seekor singa. Ini singa ini betul-betul kan hewan buas. Maka ketika Safinah ini bertemu dengan si singa ini disamperin sama si Safinah, disamperin dia. Kemudian telinganya dipegang sambil dibisikkan ke telinganya, ana Safinah maula Rasulillah, saya Safinah, pembantunya Rasulullah, tolong tunjukkan saya di mana jalan, di mana kampung di pulau ini. Maka si singa ini seperti dia seolah-olah paham. Dia ngangguk-ngangguk, dia jalan, nunjukin jalan kepada Safinah yang minta tolong ditunjukkan di mana kampung di sini. Diikutin sama Safinah, maka setelah melihat ada jalan, maka singa ini berhenti, seolah-olah memberikan isyarat di situ jalannya. Maka kemudian Safinah akhirnya jalan sambil memberikan ucapan terima kasih, dan si singa ini memberikan lagi isyarat, mengangguk seperti dia menerima ucapan terima kasih. Ini sahabat Nabi. Singa menjadi begitu jinak ketika berhadapan dengan orang yang takut kepada Allah. Ya. Banyak kisah-kisah orang yang seperti itu. Bahkan yang dekat dengan kita, yang sezaman dengan kita, Al-Habib Umar bin Hafiz pun begitu juga. Ketika dia pergi ke Afrika, ya, bertemu dengan kawanan singa, kaca mobilnya dibuka, dipanggil, singanya dipanggil. Singa itu seolah-olah tahu siapa yang dihadapi. Ketika orang takut kepada Allah,
Allah akan membuat makhluk yang lain takut kepada dirinya. Begitu ya. Baik. Wa amnuhu ay adamul khaufi minallahi ta'ala kufrun. Adapun orang yang merasa aman daripada Allah, yakni tidak takut kepada Allah, kufrun, maka orang itu adalah kufur. A'udzubillahi wal iyyazubillah. Wa amnul makhluqi itkun, dan merasa aman kepada makhluk itu adalah perhambaan, perbudakan. Ai adamul khaufi minal makhluqi khurujun min khidmatihi. Maaf. Wa amnul makhluqi itkun, dan merasa aman daripada makhluk itu adalah kebebasan. Kita merasa aman daripada makhluk itu adalah kebebasan. Ai adamul khaufi minal makhluqi khurujun min khidmatihi. Kalau orang tidak takut kepada makhluk, maka dia akan keluar daripada berkhidmat kepada orang tersebut. Wa khaufuhu riqqun, dan apabila takut seseorang kepada seorang makhluk, maka dia akan menjadi hambanya. Ya, betul tidak nih? Betul ya. Semakin orang takut kepada makhluk, dia akan menjadi hambanya, menjadi budaknya. Ya, kalau bosnya menyuruh sesuatu, dia akan ikut. Takut apa? Takut dipecat. Tuh. Kalau orang takut kepada makhluk, dia akan jadi apanya? Jadi budaknya. Apapun yang diperintahkan oleh bosnya itu, walaupun itu adalah perintah yang menyalahi syariat, dia tidak peduli, karena dia sudah jadi budak. Hati-hati, jangan sampai kita takut kepada makhluk. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang membunuh 6 orang Laskar FPI itu karena apa? Karena takut. Takut kepada siapa? Takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah. Ketika orang itu takut kepada makhluk, dia menjadi hamba makhluk tersebut. Takut jabatannya dihambat, digeser, dipecat, macam-macam. Maka dia pun akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Atasannya pun punya atasan lagi, begitu seterusnya. Semakin orang takut kepada makhluk, dia akan menjadi hamba tersebut, menjadi hamba orang itu. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak bergantung kita kepada orang lain. Takut kita hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ya. Bahkan jangan takut kepada siapa? Ya. Hatta jangan takut kepada istri juga. Takut kepada istri nanti jadi apa? Jadi hamba istri. Takut kepada anak, hamba siapa? Hamba anak. Pokoknya jangan takut sama siapa-siapa, takut sama kepada Allah aja, gitu ya. Jadi tidak boleh takut kepada makhluk Allah. Na'udzubillah wa iyyazubillah. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Wa qala ats-tsani, dan berkata orang yang kedua, ar-raja'u minallahi ta'ala ghinan la yadurruhu faqrun. Orang yang kedua ini berkata, raja, yakni pengharapan kepada Allah, adalah kekayaan yang tidak akan dapat diganggu oleh kefakiran. Wal ya'su anhu, dan berputus asa daripada Allah, ay qat'ur raja'i 'anillahi ta'ala faqrun la yanfa'u ma'ahu ghinan. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah, daripada Allah, maka adalah kefakiran, yang mana kekayaan tidak akan memberikan manfaat baginya. Ini yang kedua adalah membicarakan tentang roja, harapan kepada Allah, dan juga putus asa daripada Allah. Orang yang berharap kepada Allah, maka itu adalah kekayaan, walaupun dia miskin, miskinnya itu tidak akan membahayakan dirinya, tidak akan mengganggu dirinya. Karena apa? Karena dirinya sudah memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kepada Allah ini akan membuat hidup kita menjadi tenang. Walaupun duit kita tidak banyak, tetapi kalau kita yakin kita masih punya Allah, kita tidak akan merasa rungsing, kata orang Malaysia. Tidak akan merasa susah hati, tidak akan merasa terlalu galau, ya kata orang sekarang.
nggak akan merasa itu semuanya. Karena apa? Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Ketika orang lain itu tinggalkan kita, kalau kita masih meyakini bahwa Allah ada bersama kita, kita merasa kita akan pasti dibimbing dan ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kita ambil contoh dalam hal rezeki saja. Banyak orang yang khawatir dengan rezekinya. Ketika corona datang ini, banyak aspek kehidupan yang terganggu, termasuk dalam bidang ekonomi. Ada yang dipecat dari tempat pekerjaannya, ada yang usaha sendiri, usahanya pun nggak jalan gitu. Maka akhirnya pun dia merasa risau, merasa takut bahwa keadaan ini akan menyusahkan dirinya. Ingat, bagi orang yang memiliki roja, harapan kepada Allah yang tinggi, keadaan apapun tidak akan pernah membuat dirinya itu susah hati, risau. Kenapa? Allah senantiasa memberikan dia kecukupan daripada rezekinya. Yang membuat kita tidak cukup itu apa sebetulnya? Adalah keinginan dan hasrat kita, sehingga menyebabkan seolah-olah rezeki itu tidak cukup. Tetapi sebetulnya Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya pasti cukup bagi mereka. Dan sebetulnya rezeki itu mendatangi kita atau kita mendatangi rezeki sebetulnya. Saya tanya kepada para jamaah ini, sebetulnya kita yang mencari rezeki atau rezeki yang mencari kita? Ayo jawab. Kita cari rezeki, betul ya? Nah, coba saya ingin ajak jamaah sekalian berpikir, supaya kita betul-betul yakin bahwa Allah itu senantiasa ada bersama kita. Kita ambil dari hal rezeki saja. Tadi saya tanyakan, apakah kita mencari rezeki atau rezeki mencari kita? Ada yang jawab, kita mencari rezeki. Sebetulnya rezeki itu yang mencari kita. Sebetulnya rezeki itu yang mencari kita. Saya ambil contoh. Kita biasanya menyangka kita dapat makan kalau kita bekerja, ya kan? Maka kita pikir sumber rezeki itu daripada pekerjaan. Kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak dapat rezeki, betul kan gitu ya? Itu pikiran kita. Coba sekarang saya ajak jamaah sekalian berpikir. Ada orang yang tidak bekerja sama sekali. Pekerjaannya apa? Duduk dalam kerangkeng penjara. Orang dalam penjara apa pekerjaannya? Yang menjalani hukuman, diam aja di penjara itu. Nggak ada pekerjaannya, nggak ada sumber pencahariannya. Tapi apakah rezekinya terputus? Tidak. Dia diam saja di saat di tahanan itu, di penjara. Tapi rezekinya yang mendatangi dirinya. Betul tidak? Ini konsep mesti kita paham supaya kita yakin, dan kita jangan terlalu risau dalam keadaan apapun. Rezeki itu yang mencari kita. Sebagai contoh lagi, gambaran biar kita mudah paham. Usaha kita mencari rezeki, apakah lebih besar daripada usaha rezeki itu mendatangi kita? Sebetulnya usaha rezeki mencari kita itu jauh lebih besar daripada sekedar usaha kita mencari rezeki. Sebagai contoh, kita ini kalau ingin makan biasanya kita ngapain? Ambil duit, kemudian ke warung, ya kan? Cari nasi padang. Kalau warungnya dekat, paling berapa langkah kita cari rezeki itu, makan. Ya, cuma beberapa langkah dapat rezeki. Tetapi rezeki yang kita makan itu perjalanannya jauh untuk menemui kita. Yang kita makan itu apa? Nasi. Nasi dari apa? Dari beras.
Beras ditanamnya di mana, Pak? Di kampung, di Kerawang. Jauh nggak? Jauh. Coba. Berapa lama dia sampai kepada kita? Naik angkot dulu, naik ini dulu, naik macam-macam dah, baru sampai ke warung itu. Jauh perjalanan dia. Kemudian yang kita makan kan bukan hanya nasi, apalagi ada ikannya. Nah, ikan itu di mana ikan? Ikan lagi lebih jauh lagi di laut. Dia nyamperin kita, tapi jalannya melalui apa? Melalui masuk ke jalannya petani, nelayan, masuk situ dijual ke pasar ikan, gitu ya. Itu perjalanan dia untuk menemui kita. Sebetulnya rizki itu yang mendatangi kita. Sebetulnya ya. Lah, apa urusannya dengan berusaha itu? Usaha itu tidak ada kaitan dengan rizki. Usaha itu hanya perintah daripada Allah. Ya kan? Kita disuruh ikhtiar, tetapi jangan kita terlalu menggantungkan ikhtiar itu sebagai satu-satunya jalan untuk mencari rezeki. Jangan. Kita akan kecewa ketika kita berhenti dari pekerjaan kita. Oh, nanti kalau kita berhenti nggak dapat rezeki itu, dia kecewa karena mengharapkan sumber rezekinya kepada pekerjaannya. Ini yang tidak boleh. Kita bekerja saja karena perintah Allah, ya. Dan setiap kita bekerja cari nafkah ada pahala yang Allah janjikan kepada orang yang mencari nafkah. Tapi rizki itu tidak semestinya hanya melalui pekerjaan kita. Banyak jalannya, ya. Ini mesti kita ingat. Jadi Allah adalah tempat kita mengharap, jangan mengharap kepada yang lain, hatta mengharap kepada pekerjaan kita. Ketika kita mengharap kepada pekerjaan, siap-siaplah kita kecewa. Berharap pada bos juga ada masalah. Berharap pada perusahaan pun kadang-kadang rugi. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah bangkrut. Allah adalah Maha Kaya. Begitu, ya. Jadi konsep ini biar kita paham supaya kita hidup ini menjalaninya dengan tenang, gitu ya. Tidak galau, apapun keadaan yang kita hadapi, kita akan menghadapinya dengan perasaan tenang, ya, begitu. Nah, itu konsep yang seperti ini betul-betul harus kita hayati. Baik. Nah, sebaliknya kalau dia berputus asa daripada Allah, maka itu adalah kemiskinan walaupun dia memiliki kekayaan, gitu. Dikata ahli hikmah ini, masya Allah. Kemudian kata pengarang kitab lagi, qala Zunnun al-Misri, berkata Zunnun al-Misri, man qani'a istaraha min ahli zamani, barang siapa yang merasa cukup, maka dia akan berehat, santai dari orang-orang yang ada pada zamannya. Wastatala wa istatala ala aqranihi, dan dia akan mengungguli kawan-kawannya. Orang kalau qanaah, maka dia akan merasa rileks hidupnya, tenang, ya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu karena Zunnun al-Misri. Waqila, dan ada yang mengatakan man tabi'at ainahu ma fi aidin nasi qala husnuhu, barang siapa yang matanya itu melototin apa yang ada di tangan orang, maka akan panjang kesedihannya. Jadi mata kita ini jangan sibuk melihatin barang orang, mata kita jangan sibuk melihatin nikmat orang. Semakin mata kita suka melototin nikmat orang, kita akan semakin tersiksa dengan itu, akan semakin bersedih dengan itu semuanya. Jadi jangan fokus kepada nikmat orang, fokuslah kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita akan merasa syukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ya, begitu. Itu konsep yang diajarkan oleh pengarang kitab ini untuk kita amalkan, ya, begitu. Orang semakin susah hidupnya karena semakin dia sering lihat hidup orang, ya kan?
Apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang orang semakin suka menunjukkan harta-hartanya. YouTuber, artis-artis kan banyak yang jadi YouTuber. Apa yang mereka tunjukkan itu? Harta-harta benda mereka, aset-aset mereka. Maka ketika melihat kita asyik melihat aset orang, apa yang hadir pada perasaan kita? Keinginan, ingin punya sama yang mereka miliki. Akhirnya kan apa? Tersiksa. Maka jangan suka lihatin nikmat orang, ya. Nikmati, lihat saja apa yang Allah yang berikan kepada kita. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian berapa menit lagi ya? 11. Wa qala as-salisu, berkata yang ketiga, la yadurru ma'a ghinal qalbi faqrul qis, tidak akan membahayakan miskinnya harta benda bersama orang yang memiliki hati yang kaya, gitu. Kemiskinan harta tidak akan pernah membahayakan orang yang memiliki kaya hati, gitu. Perkataannya yang lebih mudah, ya. Miskin harta tidak akan pernah membahayakan orang yang memiliki kaya hati. Qala Wahab, berkata seseorang yang bernama Wahab. Sebelum ada yang tertinggal. Wala yanfa'u ma'a faqril qalbi ghinal qis, dan banyaknya harta, kayanya harta tidak akan pernah memberikan manfaat pada hati orang yang miskin hatinya, gitu ya. Kekayaan yang banyak tidak akan memberi manfaat pada diri, pada hati orang yang memiliki kemiskinan hati. Itu kata ahli hikmah yang ketiga. Miskin hati ini wahwa tama. Orang yang miskin hati adalah orang yang memiliki sifat tamak, sifat rakus, sifat serakah. Sebanyak apapun hartanya, maka itu tidak akan membuat dia merasa cukup, merasa miskin saja, kurang saja. Kalau orang memiliki sifat tamak, coba lihat ya, orang-orang yang ditangkap oleh KPK, menteri-menteri yang ditangkap oleh KPK, itu kan gajinya kan luar biasa ya. Jadi menteri itulah gajinya sudah begitu banyak, jauh lebih besar daripada kita. Dan itu memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengarang kita. Banyaknya harta tidak akan memberikan manfaat ketika orang itu memiliki sifat tamak. Dia akan senantiasa merasa miskin. Karena apa? Karena dia memiliki sifat tamak. Gitu. Sebetulnya orang yang miskin sejati adalah orang yang punya sifat tamak walaupun hartanya banyak. Gitu. Orang yang kaya adalah orang yang punya sifat hati yang qanaah walaupun hartanya sedikit, itu kaya. Ya, begitu. Hati-hati, sifat tamak ini membuat kita akan banyak melakukan kesalahan dan dosa. Qala Wahab, berkata seseorang yang bernama Wahab, innal izza wal ghina, sesungguhnya kemuliaan dan kekayaan, kharaja yajulani yatlubani rafiqan, kedua sifat ini, kemuliaan dan kekayaan, keluar dan dia akan mencari pendamping. Falaqiya al-qanaah, maka dia bertemu, kedua sifat ini bertemu pada qanaah. Fastaqarra, dan dua sifat ini akan menetap pada diri orang yang qanaah. Orang yang qanaah, dia akan mendapatkan dua sifat. Apa itu? Iz, kemuliaan, dan ghina, kekayaan. Ini. Jadi qanaah akan memancing dua sifat lain, yaitu kemuliaan dan kekayaan.
Wa fiz zaburi, dan di dalam kitab Zabur, al-qani'u ghaniyun, orang yang qanaah itu adalah orang yang kaya. Wa in kana ja'ian, sekalipun dia itu lapar. Ya, qanaah itu adalah orang yang kaya sebetulnya. Orang yang qanaah adalah orang yang kaya sekalipun dia adalah lapar. Itu dalam kitab Zabur. Nah, inilah yang perlu kita coba hiasi diri kita dengan sifat qanaah ini. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Cukup hati, kaya hati, itu kaya hati itu akan membuat kita merasa cukup walaupun harta kita tidak banyak. Ya, ini yang perlu kita usahakan. Baik ya mas sekalian, masih ada dua perkataan, dua qaul daripada dua orang ahli hikmah. Rasanya kita akan sambung minggu yang akan datang. Saya berikan kesempatan kepada para jamaah, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Masih ada waktu sedikit ya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Waalaikumsalam. Rizki. Orang menafsirkan atau apa yang dapat nafkah. Dan rezeki itu luas kan? Ya. Benar. Jadi, mungkin anak yang sehat, keluarga yang sakinah. Betul. Jadi pengertian rezeki ini. Baik. Jadi kalau kita berpandu kepada hadis, rizki itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai sampai lapuk, itu namanya rizki. Ya. Dan rizki bukan hanya apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita gunakan. Apa yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya adalah rizki. Ketenangan rumah tangga itu adalah rizki. Anak-anak yang baik itu adalah rizki. Kemudian kesehatan juga adalah rizki. Nah, segala-gala yang Allah berikan kepada kita itu adalah rizki daripada Allah. Jadi luas memang rizki itu. Ada orang yang rajin sholat duha tapi tidak kaya-kaya. Bukan berarti Allah tidak kabulkan, tidak murahkan rizkinya. Allah tidak berikan dia rizki dari kekayaan. Mungkin dari apanya? Dari anak-anaknya. Ada seseorang di Malaysia itu, dia ini kalau kemana-mana, pergi kemana-mana, kalau kebetulan singgah di masjid, pasti dia akan masukkan duit ke kotak-kotak amal. Pasti itu, di mana saja dia sembahyang, pasti dia masukkan duit. Selalu rajin sedekahnya. Nah, kan orang sedekah yang rajin, Allah janjikan apa? Rezeki yang melimpah. Sedangkan dia ini biasa-biasa saja, pegawai biasa. Tetapi Allah berikan dalam bentuk yang lain. Apa? Semua anaknya itu berhasil dari hal keduniaan. Ya, artinya sekolahnya semuanya bagus-bagus, ya, tinggi-tinggi. Nah, itu merupakan rezeki juga daripada Allah. Jadi kalau kita banyak sedekah tapi tidak merasa kaya-kaya, tidak kaya-kaya gitu ya. Banyak sholat duha tidak kaya-kaya, yakinlah rezeki kita mungkin bukan dari segi material. Allah lebih tahu. Kalau kita diberikan banyak harta, mungkin kita semakin lalai daripada Allah. Allah tidak berikan dalam hal itu. Allah berikan dalam hal kesehatan.
ketenangan rumah tangga, macam-macam gitu ya. Rizki itu sangat luas. Ya, bagus. Baik. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau misalkan kita selalu merasa cukup dengan kondisi yang ada, gimana caranya kita bisa menumbuhkan rasa motivasi pada diri kita sendiri, Ustaz? Biasanya kalau misalkan kita selalu merasa cukup, itu kita motivasinya sedikit, dorongan yang ada motivasinya. Biasanya kalau kita selalu merasa cukup, dia merasa cukup dengan keadaan yang saat ini, motivasinya itu sedikit, Ustaz. Nah, ada nggak sih cara dalam Islam biar motivasi walaupun kita selalu merasa cukup, motivasi kita tetap besar untuk melakukan sesuatu yang kita pengen? Baik, kita diajar oleh pengarang untuk kita merasa cukup, ya, qanaah. Merasa cukup bukan berarti kita disuruh untuk tidak maju-maju. Ya. Kita sudah merasa punya ini, ya sudah cukup itu aja. Jangan begitu. Islam tidak begitu cara mengajarkan kita. Ya, pemahamannya juga bukan begitu. Begini, kita mesti menghayati hadis yang lain. Apa bunyinya? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini mesti kita jadikan apa ya? Jadikan pegangan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Nah, ketika kita menjadikan hadis ini sebagai motivasi, maka kita akan senantiasa memajukan diri kita. Karena apa? Karena kita ingin memberikan banyak manfaat kepada orang. Gitu. Maka beda orang yang tidak mempunyai motivasi daripada hadis tersebut hanya dengan dibandingkan dengan orang yang tidak menggunakan hadis tersebut. Maka mereka motivasinya apa? Mereka motivasinya hanya kumpul harta, perbanyakkan harta, itu saja motivasinya. Maka ketika mereka sudah merasa banyak hartanya, cukup dah, tinggal nungguin duit kontrakan gitu kan. Santai-santai. Nah, padahal Islam itu mempunyai jalan yang lain yang menyuruh kita supaya semakin maju. Apa dia? Yaitu semakin kita banyak harta, kita itu semakin banyak peluang memberikan manfaat kepada orang. Gitu. Jadi, apapun yang kita punya, harta, jadikan harta itu semakin sebagai jalan untuk kita memberikan manfaat kepada orang. Kalau kita punya kepandaian, kepintaran, cari ilmu setinggi-tingginya. Dengan ilmu tersebut kita akan memberikan manfaat kepada orang. Begitu ya. Apalagi kalau Raffi ini kan, Raffi punya cita-cita sebagai dokter contohnya. Belajar tinggi-tinggi, raih pendidikan yang paling tinggi, ya, jadi dokter pakar. Kenapa? Biar kita semakin banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi itu motivasinya. Ya, saya pernah minta sama orang tua saya. Waktu itu masih di negeri jiran. Ya, saya tulis surat waktu itu belum ada kayak zaman sekarang dah, belum terlalu banyak. Saya kirim surat minta doa sama orang tua saya. Doa yang saya minta itu bukan doakan supaya lancar belajarnya, doakan supaya banyak isinya, bukan itu yang saya minta. Saya cuma minta sama orang tua saya, doakan saya biar menjadi orang yang banyak manfaat buat orang lain. Itu. Maka ketika kita meminta doa tersebut, kita akan termotivasi. Apapun yang kita jalani dalam hidup itu, kalau misalkan kita belajar, kita akan belajar dengan betul-betul. Karena apa? Kita ingin memberikan manfaat kepada orang. Gitu. Jadi hadis ini kita jadikan satu motivasi. Ya. Harta, ilmu, jadikan sebagai sarana untuk kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Ya begitu ya. Baik jamaah sekalian, kita akan sambung pada minggu yang akan datang 2 perkataan lagi, insyaallah diberikan sehat walafiat, dapat bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa 'ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah tawabiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.